distributif. Nah, di sini sifat yang idempoten itu bagaimana? Misalkan sebuah himpunan A itu ada anggotanya 1, 2, dan 3. Nah, jika A digabung dengan A lagi, maka hasilnya akan A. Jika A diiris dengan A atau irisan A, hasilnya akan A. Sifat identitas, misalkan A-nya masih 1, 2, 3. Himpunan A kalau digabung dengan yang ini namanya himpunan kosong, itu akan menjadi himpunan A. Kalau himpunan A irisan himpunan kosong, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sedangkan untuk sifat komutatif di sini, misalkan A-nya 1, 2, 3. A-nya 1, 2, 3. Nah, B-nya ini 3, 4, 5. Nah, misalkan seperti itu. Nah, sifat komutatif jika A digabung B, A digabung B itu sama dengan B digabung A. Kalau digabung ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena ada yang sama ditulisnya satu kali saja. Kemudian A irisan B itu sama dengan B irisan A. Nah, ini A irisan B itu berarti kita cari yang sama adalah 3. Berarti A irisan B3, B irisan A juga anggotanya adalah 3. Kemudian ada sifat asosiatif dan sifat distributif. Ini seperti biasa, seperti asosiatif, perkalian dan pembagian ya sifatnya. Jadi A gabungan B gabungan C sama dengan A gabungan B gabungan C. Itu sama. Irisan juga sama. Sifat distributif ini A gabungan B irisan C menjadi A gabungan B irisan A gabungan C. A irisan B gabungan C sama dengan A irisan B gabungan A irisan C. Nah, sekarang ada contoh soal dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Contohnya, dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. 15 siswa itu gemar matematika, 12 siswa gemar IPA, dan 7 anak gemar keduanya. Yang ditanya gambarlah diagram Venn. Terus ada berapa siswa yang hanya gemar matematika, dan ada berapa siswa yang tidak gemar keduanya. Kita cari dulu, yang pertama kita cari yang ini diketahui dulu jumlah seluruh siswa. Seluruh siswa itu NSS itu semesta, berarti semestanya ada 30 siswa. Jumlah siswa yang suka keduanya. Tadi yang kalau ada himpunan yang sama atau kedua-duanya sama itu tadi namanya irisan. Jadi yang ini jumlah A irisan B atau yang sama yang suka keduanya ada 7. Kemudian jumlah siswa yang gemar matematika ada 15. Nah, terus ada 12 siswa yang gemar IPA. Nah, bedanya apa jumlah siswa yang gemar matematika dan jumlah siswa yang gemar matematika saja? Nah, ini bedanya adalah kalau yang gemar matematika, dia belum tentu tidak gemar IPA. Bisa jadi dia juga gemar IPA. Ya, yang gemar IPA juga bisa jadi dia gemar matematika. Tapi kalau di sini kata-katanya jumlah siswa yang gemar matematika saja, berarti dia hanya suka matematika saja. Nah, ini berapa? NA-nya ini berapa? Yang di sini yang ditanyakan yang hanya gemar matematika, berarti berapa? Ini cara mencarinya adalah dengan yang 15 ini dikurangi dengan yang suka keduanya. Jadi, yang 15 dikurangi dengan 7. Hasilnya adalah 8. Berarti jumlah siswa yang gemar matematika saja ada 8. Kemudian yang gemar IPA berarti 12. Dikurangi yang gemar keduanya itu ada 7. 12 dikurangi 7, 5. Jadi jumlah siswa yang hanya gemar IPA atau yang gemar IPA saja ada 5. Nah, sekarang menggambar diagram Venn. Nah, ini menggambar diagram Venn, kalian buat kotakan dulu. Lah di sini
biasanya ditulis semesta atau S. Nah, di sini karena jumlahnya semesta ada 30, saya tulis 30. Terus, kita buat sebuah lingkaran. Nah, lingkaran ini melambangkan siswa yang gemar matematika, atau saya sebut di sini yang A. Yang A itu berarti yang gemar matematika. Kemudian saya buat lingkaran lagi, tapi menyinggung lingkaran yang A. Kenapa menyinggung? Karena di sini ada yang gemar keduanya. Berarti lingkaran yang kedua ini milik B. B ini yang suka IPA. Nah, yang suka IPA dan matematika kita taruh di tengah. Yang suka matematika dan IPA ada berapa anak? Ada 7 anak. Kemudian, yang suka matematika itu ada 15 anak. Nah, 15 anak ini dikurangi 7 berarti yang suka matematika saja ada 8, yang suka IPA saja ada 5. Nah, kenapa di sini tidak 15? Nah, karena ini nanti kalau digabung dia akan menjadi 15. Ini juga lingkaran ini kalau digabung dia menjadi 12. Jadi yang 8 ini hanya suka matematika saja. Yang ini hanya suka IPA saja. Lalu setelah itu kita cari yang tidak gemar keduanya. Tidak gemar keduanya itu berarti bagaimana cara mencarinya? Cara mencarinya adalah dengan NS atau semesta itu berarti NA digabung B itu nanti dikurangi dengan NA digabung B ditambah dengan NA gabung B, tapi yang komplement, yang tidak suka. Nah, ini NA gabungan B itu berarti mana saja? Berarti ini kalau digabung berarti kan 8, 7, dan 5. 8 tambah 7 tambah 5. Kemudian di sini N yang bukan gabungan dari A dan B itu atau C komplement ini berarti komplement atau C ini ya berarti N, berarti berapa? Ini yang kita cari, N, atau yang tidak suka. B komplement. Nah, ini yang tidak suka lah. Ini NS itu berapa? NS itu jumlah siswanya ada 30. Jadi di sini 30, 8 tambah 7 tambah 5, ini ada 20 ditambah N A gabungan B yang komplement. Jadi kalau yang kita cari ini berarti tinggal 20 ini kita pindah ke sana. Yang 20 pindah ke sana jadinya 30 dikurangi 20. Yang tadinya di sini kalau pindah jadi negatif ya. Tadinya positif, kalau pindah ke sana jadi negatif. Ini jadi N A union B komplement. Jadi 30 kurangi 20 adalah 10. Jadi yang tidak suka keduanya ada 10 orang. Nah, ditulis di sini. Nah, bagaimana? Yang cepat berarti yang tidak suka keduanya ada 10 siswa. Nah, yang ini tadi yang suka matematika saja ada 8 siswa. Nah, kalau misal langsung tidak pakai rumus ini, kita bisa pakai diagram Venn ini langsung. Jadi, misal kita hitung 8 tambah 7 tambah 5, ini nanti hasilnya 20. Karena satu kelas ada 30, berarti kurangannya itu berarti yang tidak suka atau 10. Selanjutnya, untuk tugas dicoba dikerjakan latihan halaman 31 nomor 1-5. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Ya, terima kasih untuk hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya. Besok kita masuk ke bab baru tentang aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.